Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustadzuna Joko. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang menjadi hajat keinginan beliau dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pesantren Darun Nuha yang insya Allah kita harapkan ke depannya lebih bisa besar manfaatnya, baik untuk agama Islam dan juga untuk negara kita yang kita cintai, Indonesia ini. Amin ya Rabbal. Kemudian para asatidz yang saya minta maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi ada saudara saya satu pesantren dulunya di Hadramut, Ustaz Mahbub ya, ini sama-sama dulu kita mondok di Darul Mustafa ya, sering ketemu saya sama beliau. Alhamdulillah juga semoga Allah Ta'ala menjaga umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang menjadi hajat keinginan beliau diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang tidak kita lupakan Bapak Kades kita ya, yang tanpa ikut campur orang seperti Bapak Kades ini, mungkin urusan kita dari segi urusan tanah, dakwah dan segala macam agak terhambat ya. Jadi ya, ketika setiap orang itu ada porsinya dalam dakwah. Ustadz juga mengurus tanah ya bingung ya, maka itu urusannya siapa? Bapak Kades dan yang lainnya, dan itu juga termasuk amal jariahnya beliau ya. Ketika beliau memudahkan semua urusan termasuk yang berkaitan dengan kepentingan agama, itu amal jariah ini. Selama pondok tersebut eksis dan mengeluarkan santri-santri yang soleh, setiap yang dilakukan oleh santri tersebut ya, dan santri tersebut buka pondok lagi dan pondoknya mengeluarkan santri lagi, itu Pak Kades dulu yang membantu. Itu yang pertama, itu tetap dapat amal jariahnya ya. Nggak ada yang terputus. Dan juga para kiai, para asatidz dan anak-anakku semuanya, ikhwani, saudara-saudaraku semuanya yang hadir di dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di pesantren yang kita cintai ini, itu Darun Nuha. Saya cukup senang melihat prestasi-prestasi yang begitu hebat, anak-anak muda yang sudah berprestasi. Kalau sekelas saya saja ya itu senang, bahagia, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan dari kebaikan itu pasti diketahui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharapkan oleh Rasulullah itu ya seperti kita ini, belajar, ngarang kita, mengajarkan, bermanfaat kepada yang lainnya. Ini yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, dan ini termasuk dalam hadis fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Rasul berharap banyak sekali umatnya, tapi bukan hanya sekedar akedah, tapi berkualitas. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, aku akan banggakan kalian nanti di hadapan para anbiya. Rasul nggak membanggakan keluarganya. Rasul tidak membanggakan anaknya, cucu
cucunya, iya jelas itu dibanggakan sama Nabi Muhammad. Tapi yang disebutkan terang-terangan oleh Rasulullah, fa ini mubahim bikumul umam yaumil qiyamah. Yang aku bikin bangga itu ketika nanti di kalian semua ini nanti di hadapan para umat-umat yang lain. Di antara umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dibanggakan, ya, umat yang paling baik. Maka dari itu apa yang menjadi tugas kita yaitu menyambung terus tali dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang zaman dulu, zaman sahabat, jihadnya pedang. Kalau sekarang jihadnya dengan kitab. Jihadnya dengan apa? Kitab. Dengan belajar, itu jihad kita. Dan itu lebih panjang. Itu lebih panjang, bertahun-tahun. Dan ketika kita ngarang satu kitab, ya, memang kadang tidak langsung nampak kitab tadi itu tenar dibaca oleh banyak orang, enggak. Coba bayangkan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid daripada Imam Haddad, yang mana Imam Haddad mengatakan itu saya punya santri namanya Ahmad bin Zain Al-Habsyi, secara ilmu lahir menyamai Imam Syafi'i, paham ya? Secara ilmu hati beliau melebihi daripada Imam Syafi'i. Karangan kitabnya banyak sekali, tapi tidak populer di zaman beliau. Tidak populer ketika beliau ngarang itu, tak populer. Malah setelah beliau wafat, lama kelamaan hampir hilang itu kitab. Tapi sekarang bermunculan lagi kitab tersebut, bermanfaat. Bahkan ada yang kitab Safinah karangan beliau itu, kalau nggak salah 10 jilid. Ya, iya seperti itu prosesnya orang ngarang kitab itu. Karena memang tidak dibaca oleh orang zamannya, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, kitab mulai muncul manfaatnya. Kenapa seperti itu? Hikmah. Dan salah satu hikmah yang paling besar agar dijaga hati kita, si pengarang kitab, biar tidak sampai kena penyakit riya atau sombong atau segala macam. Ya, bahkan banyak cerita pengarang kitab yang setelah ngarang kitab nggak tahu itu. Imam Al-Ghazali itu, kitab Ulumuddin yang populer itu, saya ketemu dengan guru saya Al Habib Husain bin Abdullah Segaf. Kitab Al-Ma'rifah itu ada 10 jilid yang baru itu ya, cetakan dari Ihya kalau nggak salah ya, bukan kitab Ihya-nya itu kalau nggak salah yang terakhir itu 10 jilid. Kalau yang dulu model dulu tulisan kuning, kertas kuning itu 4 jilid ya, 4 jilid. Itu saya duduk dengan Habib Hussein itu, ada satu majelis kita baca kitab Ihya. Saat itu pakai kitab tersebut, kemudian datang lagi kitab yang baru 10 jilid, tulisannya bagus, cetakannya bagus, paham, dan sudah sebagian bisa dibilang 50% sudah ada harokatnya. Jadi kalau yang nggak ngerti nahu baca kitab itu kak ketoro, kak ngerti ini. Kenapa? 50% sudah ada harokatnya, paham ya? Kemudian beliau pakai kitab itu, saya pakai kitab yang lama. Beliau baca banyak sekali cetakan yang beda, kalimat-kalimat yang lama itu yang di situ yang baru ada, yang di lama nggak ada. Saya protes, nah, ini bacaannya seperti ini, itu nggak seperti itu. Ini kurang, ini kurang. Akhirnya lama kelamaan karena ada diskusi agak besoknya beliau datangkan kitab itu semuanya, yang satu kelas dari satu majelis itu semuanya sama kitabnya. Kemudian beliau cerita sama saya, ente tahu ya Abdurrahman, ini nuskhoh ini yang asli ya, dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya nuskhoh ini itu ditemukan di London, Inggris, di perpustakaan di sana, dan sudah menjadi koleksi.
tidak dijual, tidak tidak dijual koleksi. Dan itu bahkan dibeli dengan harga yang sangat mahal, miliaran dibeli satu kitab nuskhah demi untuk membaca atau mengetahui bagaimana itu asik. Banyak yang hilang, banyak apa yang hilang daripada beberapa kalimat. Ada yang sampai 5 astur, ya 5 baris itu hilang. Banyak yang hilang, ya. Sampai segitunya. Bayangkan dari zaman Imam Ghazali itu kitab bisa jatuh ada di negara Inggris, di London sana, paham? Dan dimiliki oleh kolektor. Yang megang kolektornya tadi bukan orang Muslim. Dia nggak ngerti ini kitab apa. Dia cuma melihat, dia senang bahasanya ini kitab lama, tulisan lama, dan bernilai mahal. Udah itu saja dia. Dia nggak ngerti itu kitab Ihya Ulumuddin, menjadi pedoman dalam ilmu tasawuf untuk zaman kita. Bayangkan sampai seperti itu. Hebatnya orang-orang yang ngarang kitab. Semoga kita semua diberikan bagian untuk bisa ngarang kitab tersebut, dan kitab yang sudah kita karang bisa menjadi bermanfaat baik di zaman kita dan setelah zaman-zaman yang setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang kita ada di momen Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya tadi saya dapat tugas untuk menerangkan satu hadis yang dibaca mengenai tentang masalah mimpi, ya. Mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi Muhammad itu menjadi tujuan kita. Kenapa, Bu? Itu tandanya sampeyan terkoneksi dengan Rasulullah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang melihat aku di dalam mimpinya, dia akan melihat aku di dalam yaqظah. Apa yaqظah? Terjaga. Para ulama mengatakan bahkan di detik terakhir dia sebelum wafat, dia akan ditunjukkan wajahnya Rasulullah SAW. Makanya para ulama, mereka orang-orang solehin, ya, ada satu amalan yang tidak mereka tinggalkan dalam kehidupan mereka. Entah mereka masih belajar, ya, ataupun mereka sudah selesai belajarnya, ataupun mereka sudah menjadi orang-orang alim, orang-orang hebat. Bahkan semua thariqah, ada banyak thariqah di tempat kita di Indonesia, di agama kita ini, dalam syariat kita. Thariqah itu termasuk thariqah Ar-Rifai, ada thariqah An-Naqsabandi, ada thariqah Al-Ba'alawi, dan banyak lagi thariqah tersebut. Memang dari sisi amaliyah mereka ada beda sedikit-sedikit, tapi yang satu yang sama. Apa? Baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sholawat yang paling populer, yaitu kitab dan kitab Dalail Khairat, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Tahu nggak awal mulanya kitab ini dikarang? Cerita yang saya dengarkan dari guru-guru kita, bahasanya panas sekali ya, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini berangkat ke satu desa. Desanya sama seperti desa apa ini? Lentin. Petiin. Jarang ono banyu. Cuman ada satu sumur di desa tersebut. Cuman ada satu sumur di desa tersebut. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini datang ke sumur tersebut. Ada musola, ada sumur, dia mau sholat. Sesampainya dari desa tersebut, dia mendapati airnya jauh, dalam, tidak ada timba. Bingung dia cari timba, noleh kanan, noleh kiri. Bagaimana ini saya wudhu? Jangan-jangan orang desa tersebut nggak ada yang sholat. Persediaan air untuk wudhu saja mereka nggak ada.
nggak ada peralatan, jangan-jangan mereka ini nggak sholat sambil noleh kanan noleh kiri seperti orang kebingungan. Datang satu anak, ada yang mengatakan perempuan, ada yang mengatakan laki-laki. Akhirnya kemudian kita tanya sama si anak kecil tadi itu, paman, kenapa kok agak kebingungan, kamu cari apa? Nah ya, saya mau cari timba yang ada talinya untuk saya ambil air tersebut. Oh, kita nggak perlu timba kalau untuk ngambil air. Terus apa yang kamu lakukan? Nah, itu sumur dideketin, diludahi, tapi jangan dipraktekkan di sumur pondok ya. Kak mau tutup banyu nih bu ani. Nih, macam dipraktek di sumur pondok ya. Diludahi benar itu air sumber tadi itu. Banyu nih kumunggah. Airnya itu sampai meluber. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli itu sudah menjadi sosok ulama hebat, terkenal kealimannya. Kalah keramat kalau ada betul cilik, kalah keramat kalau ada betul cilik. Bayangkan, sebentar dia tanya, kamu punya amalan apa? Mana orang tua kamu? Panggil orang tuanya. Setelah wudhu sholat, diajak ketemu sama orang tuanya. Ditanya, kamu ajarkan apa? Kamu punya anak? Enggak, kami nggak mengajarkan apa-apa. Cuma kita biasakan saja sebelum tidur dia baca sholawat 1000. Sebelum tidur dia baca sholawat 1000. Semenjak itu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ngarang kitab Dalail Khairat yang sampai sekarang menjadi kitab sholawat yang paling populer dan paling banyak keberkahan. Bahkan setahu saya hampir semua thariqah memakai amalan kitab Dalail Khairat tersebut. Ulama Azhar, ulama Hadramaut, ulama Suriah, ulama Indonesia, panjenengan datang ke pondok-pondok sepuh, kiai sepuh, semua membaca kitab Dalail Khairat tersebut karena ingin keberkahan yang begitu nampak besar dari kitab tersebut. Paham ya? Kitab Dalail Khairat sholawat. Kenapa kok bisa populer? Karena yang kita sebut adalah orang yang nomor 1 di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka, kami angkat nama kamu wahai Muhammad. Jelas yang cinta sama Nabi Muhammad dia angkat. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, para sahabat, para tabi'in, sampai ulama kita, guru-guru kita, mereka hebat karena apa? Saya mau tanya, mereka hebat karena apa? Karena cinta sama Nabi Muhammad. Karena ada ikatan hati sama Rasulullah SAW. Ya, Imam Syafi'i populernya karena sholawat beliau yang beliau tulis. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, semuanya para aulia wassalihin, sunan wali songo yang sampai sekarang keramatnya nggak habis-habis. Bendino diziarahi wong sing duwe hajat. Setiap kali mereka pulang dari ziarah tersebut hajatnya kabul. Karena apa? Karena mereka terkoneksi, terikat dengan Nabi Muhammad SAW. Antum ngarang kitab terkoneksi dengan Nabi Muhammad, karangan antum tidak akan ditelan bumi sampai. Karangan antum tidak akan dilupakan oleh orang sampai yaumul kiamat. Dasari semua yang antum lakukan dengan rasa cinta antum kepada Nabi Muhammad SAW. Ngarang kitab, belajarnya antum, ya, duduknya antum di majelis, apapun yang antum lakukan, dasari dengan rasa cinta antum, rasa rindunya kalian semua dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan sirna di muka bumi sampai yaumul kiamah pun juga nama kita pun akan disebut berkah daripada Rasulullah SAW. Para anbiya sampai sekarang disebut. Kenapa? Karena mereka dulunya di punggungnya
ada cahaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan itu surga, tiang-tiang surga itu, ya, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur, dijubuk dihapus itu kalimat Muhammad Rasulullah, lugu tiang-tiang surga. Semua alam semesta ini tidak ada yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Semua terikat dengan Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini semua dari nur Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwani, saudaraku sekalian, ya, kalau kepingin terus eksis jaya, walaupun kita sudah ada di alam kuburan, ikat hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Anak cucu keturunan antum semuanya akan terus melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Itu kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, ya, banyak sholawat, maka hasilnya dia cinta sama Rasulullah, maka hasilnya dia akan mimpi Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Yusuf An-Nabhani, insya Allah banyak mungkin yang kenal di antara kita, ya. Imam Yusuf An-Nabhani saya dapatkan cerita dari salah satu guru saya, kepingin mimpi Rasulullah tapi dengan wajah yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar. Jujur saja, semasa hidupnya Rasulullah, sahabat jarang onok sing delok wajah Nabi Muhammad, cuman sekilas. Coba antum buka sejarah tentang syama'il kepribadian Nabi Muhammad mengenai wajah, riwayatnya cuma beberapa saja dan dari orang-orang itu saja. Coba antum baca cara jalannya Nabi Muhammad, semua bisa meriwayatkan. Tapi kalau sudah meriwayatkan area wajah, alisnya seperti apa, hidungnya seperti apa, paham? Hanya 1, 2, 3 orang saja yang bisa meriwayatkan itu. Karena apa? Tidak semua sahabat bisa mendelii Rasulullah. Pak sampai yang lagi itu doi aku ini lagi, tidak mendelik kabeh ini kan? Yang mulai mau aku dipendeli, pendeli itu ojo suwe-suwe bisa awan beb. Ojo suwe-suwe bisa awan. Perasaanku kok ngomongin ngono gitu aneh. Enggak beb, sing suwe beb. Sing suwe lah. Dhuwur beb. Ya, coba anda buka. Karena di zaman Nabi Muhammad yang ngelihat sahabat itu cuma orang-orang tertentu, yang ngelihat Rasul cuma orang-orang tertentu. Kebanyakan cuma ngelihat sebentar dulu, terutama baina aine, di antara kedua matanya. Makanya paling sulit untuk disifatkan antara alis sama alis itu. Kalau kita baca di kitab Syama'il, ada yang bilang nyambung tapi tidak sambung. Ada yang bilang nyambung alisnya Nabi Muhammad, tapi sebagian lagi tidak sambung. Ada yang mengatakan di sini ada uratnya, yang kalau beliau marah nampak urat tersebut, kulitnya beliau semuanya. Ya. Jadi sahabat kalau duduk di depan Nabi Muhammad, ngelihatnya ini maring dinggu, ngelihat lagi maring dinggu. Tidak ada yang berani melotot seperti ini. Semuanya, bahkan orang kufar saja, orang-orang kafir yang tidak beriman sama Nabi Muhammad, tidak sanggup, bukan karena tidak sanggup memandang lama wajah Nabi Muhammad karena cahaya yang begitu kuat. Sampai pernah sekali diceritakan di malam sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kebiasaan orang Arab zaman itu, yang orang musyrikin zaman itu, kalau sudah malam 15 malam bulan purnama, itu mereka keluar semuanya, duduk di tengah-tengah padang pasir sambil menikmati keindahan bulan purnama sambil minum-minum. Nggak lama Nabi Muhammad lewat. Saat itu Rasulullah SAW belum diangkat menjadi nabi. Ya, Rasulullah SAW lewat. Orang musyrikin saat itu ketika memandang Rasulullah, kemudian memandang Qamar, memandang bulan, memandang Nabi Muhammad, memandang Qamar lagi, bulan lagi. Spontan mereka mengatakan, wajahnya orang ini lebih indah daripada bulan purnama. Wow. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang berani menatap. Ya,
Imam Yusuf An-Nabhani kepingin melihat wajah Nabi Muhammad yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar termasuk orang yang bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ira katane rotuk suli. Kalau nggak salah satu yang saya pahami dari bacaannya tadi itu, kalau nggak salah baca surat Al-Ikhlas 10.000 dalam sehari. Kalau mau ngapalkan monggo, sagar kita ijazahi. Tapi ini tak rusuh pun tak sampean. Sama sholawat dalam satu hari itu 10.000. Tak tahu saya sholawatnya apa, karena saya saat itu cuma dengarnya seperti itu. Dalam setahun istiqomah, kata beliau, alhamdulillah saya melihat wajah Nabi Muhammad semasa hidupnya, persis telak semasa hidupnya. Kenapa? Kebanyakan orang mimpi Rasulullah itu cuma ketok cahaya hebat kurungu suaranya. Iku Rasulullah ketok cahaya saat kelibatan. Bahkan nanti di yaumil kiamah pun semua berbondong-bondong minta syafaat Nabi Muhammad. Tidak ada yang berani minta syafaat dengan menatap wajahnya Nabi Muhammad. Digelukkan hormat dan tidak mampu melihat begitu hebatnya cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dibagiani mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dan apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini, duduk baca maulid belajar, ngarang kitab, apapun yang sudah kita lakukan, semoga bisa membuat Nabi Muhammad SAW bangga, bahagia. Dan semua yang sudah kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah cukup Iskak suwe kelihatannya harus akeh sing duwe ketokane. Ini insyaallah yang sedikit ini barokah. Yang penting satu, inti daripada ceramah saya barusan, landasi semua amal antum dengan rasa cinta sama Nabi Muhammad. Mau belajar, mau ngarang kitab, mau apapun kebaikan, landasi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ngajari didasari dengan rasa cinta sama Nabi Muhammad, ilmu ini tidak akan terputus sampai cucu sampai anak-anak, bahkan terus akan berkembang. Tugas kita itu ikhlas. Tugas kita ikhlas didasari rasa cinta sama Nabi Muhammad. Yang melestarikan amal ibadah kita tidak sampai putus Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Tugas kita apa? Ikhlas, dan kita landasi rasa cinta setiap amal kita dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika terlalu panjang, ada kalimat yang kurang baik, ataupun saya duduk di kursi walaupun saya masih muda tapi dikei kursi ini mau tapi ya khalas, alhamdulillah. Mohon maaf mungkin banyak para asatid, para kiai yang lebih sepuh dari saya duduk di atas tersebut semoga kubul yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Ustaz Joko, Ustaz Mahbub, para kiai yang lainnya, Pak Kades, semuanya semuanya dikasih sehat walafiat zahiran wa batinan, panjangkan umurnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semua hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pondok kita yang kita cintai Darul Nuha kedepannya bisa lebih berkembang lagi, baik dari pembangunannya. Jujur saya dulu pernah ada pertemuan dengan Ustaz Mahbub, nyasar nang gini cacaknya yang mare-mare cacaknya yang mare-mare diundang di dulu. Saya pernah nyasar sini, saya kira sini pondoknya Ustaz Mahbub, karena waktu itu beliau kasih alamat tapi nggak pakai Google Map, pakai telepon saja. Saya masuk di sini, pondoknya kok sepi, nggak ada orang. Berapa tahun yang lalu tuh? Setahun ya? 2 tahun yang lalu nggak sampai juga. Nggak sampai 2 tahun itu kita minta pondok ini bisa berkembang berkembang luas, manfaatnya sampai ke seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.